Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di acara Cinta Curhatan Indah tentang Agama episode 4. Sebelumnya teman-teman udah nonton belum episode 1, 2, dan 3? Kalau belum, teman-teman cek ya di sebelah sini. Teman-teman jangan lupa juga ya buat like, comment, and subscribe. Kalau teman-teman punya pertanyaan ataupun masalah-masalah hidupnya yang ingin dibahas di kajian ini, teman-teman bisa kok komen di bawah. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang ramalan. Teman-teman ngerasa nggak sih kita kadang-kadang suka percaya ataupun baca tentang ramalan-ramalan kayak, duh kamu Virgo banget deh. Atau misalnya, aduh aku tuh suka gampang bete deh, Aries banget atau apa itu boleh nggak sih menurut agama? Yuk kita bahas bareng-bareng sama Ustadz Indra Anbia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang Ustadz, kan tadi udah denger nih masalah-masalah kita anak-anak muda yang suka nyambung-nyambungin hidupnya sama ramalan. Entah itu bintang kita, Ustadz bulan apa nih lahirnya? Bulan Oktober. Berarti, nah itu kan atau misal primbon gitu Ustadz. Nah itu kayak gimana ya Ustadz pandangan Islam? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan membahas ya pada kali ini berkaitan dengan ramalan ya. Di ramalan itu ada 3 sebenarnya. Ya, jadi ramalan itu ada 3. Satu, ada ramalan yang berdasarkan ilmu. Ya, jadi ramalan berdasarkan ilmu boleh. Ya, jadi misalkan BMKG nih ya meramal bahwa hari ini turun hujan misalkan ya gitu. Boleh. Kenapa? Berdasarkan ilmu. Tapi itu pun kan tidak bersifat kepastian. Sifatnya perakiraan. Gitu kan? Makanya perakiraan cuaca. Ya, diperkirakan hari ini hujan. Ternyata hujan. Betul berarti kan gitu. Atau kadangkala diperkirakan hari ini hujan ternyata panas. Nah, itu ramalan berdasarkan ilmu. Nah, ini boleh secara syariat tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang kedua, ada ramalan yang berdasarkan wahyu. Ya. Kalau ramalan berdasarkan wahyu, ini ramalan yang bersumber atau datang dari Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, seperti dulu Nabi SAW menyampaikan ghalibatir Rum, nanti kita akan taklukan ya, Romawi akan kita kalahkan. Nah, itu ramalan, tapi ramalan berdasarkan wahyu. Ini harus kita yakini gitu. Nah, yang ketiga, ada ramalan yang tidak berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan ilmu. Apa contohnya? Bintang atau peramal-peramal gitu ya Ustadz. Ya. Nah, ini jadi tidak berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan ilmu. Ketika kita meramal sesuatu dikaitkan misalkan dengan benda. Ya. Gitu. Ini kan nggak ada kaitan antara satu peristiwa dengan benda. Seperti misalkan tadi di kalangan teman-teman remaja berkaitan dengan zodiak ya. Iya, itu Kalau kayak Dini zodiaknya apa? Gemini. Duh, tahu nih. Ya. Kalau Gemini itu apa katanya? Katanya tuh orangnya tuh gampang berteman. Tuh jadi saya baca Ustadz. Salah nggak ya Ustadz kayak gitu? Nah jadi kalau misalkan ramalan dikaitkan dengan benda, baik dengan bintang ataupun yang lain-lain, dan kemudian itu memiliki pengaruh dalam jiwa kita, dalam diri kita. Oh iya ya, ramalan saya bintangnya ini bakal begini, ternyata benar gitu. Iya, tapi kadang-kadang suka benar gitu. Nah, kadang-kadang suka benar. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ya, kata Nabi, hati-hati ketika engkau meyakini sesuatu peristiwa itu terjadi karena keyakinan terhadap sebuah benda. Ya, kenapa? Itu sudah masuk nanti syirik. Ya. Jadi kalau misalkan saya hanya sekedar pengen tahu aja gitu ya. Iya. Kalau baca doang gitu nggak apa-apa. Baca doang gitu, boleh silahkan gitu kan. Hanya kalau misalkan ternyata tapi kayak benar juga ya. Suka ada perasaan kayak gitu Ustaz, pas baca, kok agak bener ya gitu. Nah, itu yang kemudian mesti diwaspadai ya, hati-hati karena jangan sampai kemudian sesuatu ini terjadi dikaitkan dengan benda ataupun dengan sesuatu gitu. Ya, ini sudah masuk kategori syirik. Ya, kenapa? Kata Nabi SAW kan,
Nabi menyampaikan kepada kita, hati-hati ada perbuatan yang bisa membinasakan kita. Ya. Ada yang disebut dengan syirik kecil, ya. Ini syiriknya bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda. Kan ada syirik bahasa Sunda ya. Kamu mah syirik. Ya, itu bukan. Ini syiriknya syirik dalam bahasa Arab. Ya, artinya menyekutukan Allah. Nah, ada syirik kecil. Kalau syirik kecil apa? Syirik kecil itu riya. Ya, jadi berbuat sesuatu karena ingin dilihat oleh orang. Ingin dipuji oleh orang. Nah, itu namanya syirik kecil. Nah, ada syirik besar. Jadi besar ya. Syirik besar. Apa itu syirik besar? Nah, diantaranya adalah tanjim. Tanjim itu adalah percaya kepada sekumpulan bintang. Gitu. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, percaya kepada sekumpulan bintang, kata Nabi, itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Kenapa? Karena sesuatu itu terjadi tidak ada kaitan dengan sesuatu. Semua itu terjadi dengan izin Allah. Ya. Bahkan tidak ada satu daun pun ya yang jatuh kecuali Allah Maha tahu. Nah, ini kaitan dengan akidah, kaitan dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang orang misalkan meramal terkait untuk masa depan, ya, dikaitkan dengan katakan dengan bintang-bintang gitu ya, kaitan dengan bintang-bintang. Jangankan masa depan, ya, dini aja nanti sore tahu nggak, ya, nanti bakal seperti apa, bakal gimana tahu nggak? Nggak tahu. Besok mau bagaimana? Nggak tahu. Ya, kenapa? Karena itu semua rahasia Allah. Ya. Di dalam surat Ar-Rum ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha indahu ilmu sa'ah. Ya. Jadi pengetahuan Allah lah itu hanya Allah yang tahu, ya. Satu, ilmu sa'ah terkait dengan hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang meramal kiamat bakal terjadi tanggal 20 bulan 20 2020. Emang ada bulan 20? Kan nggak ada. Ya. Gitu. Maka kita nggak usah percaya lah gitu. Jangankan manusia biasa, Rasul aja nggak tahu. Ya. Ketika Rasul dan para sahabat sedang berkumpul nih, ada orang yang datang ya dengan pakai baju putih, kemudian rambutnya bersih, rapi, ya. Kemudian orang ini duduk di dekat Nabi SAW. Ya. Kemudian orang itu bertanya kepada Rasulullah. Kata orang itu, satu pertanyaannya, apa itu iman? Dijawab sama Nabi, iman itu bla bla bla. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa itu Islam? Dijawab sama Nabi, Islam itu bla 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 gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa itu ihsan? Dijawab sama Nabi. Tapi ketika orang ini bertanya, kapan terjadinya hari kiamat? Rasul jawab nggak? Enggak. Nah, Rasul malah bilang begini. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Jangankan yang ditanya, yang nanya aja nggak tahu. Jawaban Nabi gitu. Kenapa? Karena Nabi tahu siapa yang datang itu. Ya, orang itu pergi, kemudian Nabi bertanya, Umar tahu nggak siapa orang itu? Siapa Rasulullah? Huwa malaku Jibril, malaikat Jibril. Jadi jangankan Nabi, malaikat Jibril saja nggak tahu kapan terjadi hari kiamat. Nah, ini terkait dengan ramalan kapan terjadi kiamat. Nah, itulah kalau ada orang yang bilang gitu ya, kiamat bakal terjadi bulan ini, kita nggak usah percaya. Kalau ramalan sifat juga kayak misalnya kalau Aries tuh kayak gimana, Gemini tuh orangnya baik hati bla 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 gitu. Ya sekarang kaitan dengan sifat itu kan pembawaan pada orang itu. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengetahui sifat karakter kita? Itu sebetulnya kata Nabi, tanya aja siapa orang yang dekat dengan orang itu. Ya. Jadi kalau misalkan ini dekatnya siapa nih? Sama kakak. Kakak gitu. Ya, kakak yang mana? Kakak-kakaan, astagfirullah. Ya, gitu. Nah, kalau ingin tahu tentang bagaimana sifat Dini, tanya sama kakaknya. Kakak akan lebih tahu tentang sifat kita. Jadi kata Nabi, kalau kita ingin mengetahui bagaimana karakter sifat orang itu, tanya siapa kawannya, tanya sama kawannya gitu. Ya, makanya kalau dulu kita membahas ya terkait dengan jodoh misalkan ya gitu. Yeah. Nah, jadi jodoh lagi. Tapi jodoh juga suka kayak Aries jodohnya sama Virgo cocok dan bla bla bla, itu juga nggak boleh ya berarti. Iya, ya. Jadi berdasarkan dari mana begitu ya? Ketika bintang ini cocoknya dengan ini, dari mana dasarnya? Kan gitu ya, tidak ada dasar sama sekali. Bahkan Nabi SAW tidak pernah menjelaskan mengenai hal itu ya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan kepada kita, kalau Anda ingin tahu bagaimana sifat orang itu ya, itu dengan dua cara. Satu, dengan cara
berkumpul dengan orang itu ya 3 hari. Jadi misalkan kemah, camping, kita akan tahu sifat aslinya gitu. Jadi kalau hanya ketemu sekarang nggak tahu sifatnya kayak gimana. Tapi kalau misalkan dengan 3 hari, kita bisa tahu tuh ya karakter aslinya gitu. Makanya kalau orang-orang yang misalkan sebelum nikah belum tahu bagaimana karakter pasangannya. Setelah nikah Tahu. Oh, Berarti kalau sebelum nikah boleh 3 hari. jangan, Oh, bukan begitu. Ya. Ya bukan begitu. Maksudnya coba jadi satu ya, kalau misalkan Dini ingin tahu temannya misalkan Santi ya. Coba ingin tahu bagaimana Santi itu karakternya seperti apa sih gitu ya. Nah, maka itu mesti melakukan perjalanan gitu ya. Perjalanan bersama-sama dengan kawan kita, baru kita akan tahu bagaimana karakter aslinya gitu. Kemudian yang kedua, kalau ingin tahu sifat, ya tanya temannya. Ya, gitu. Jadi kalau ingin tahu Dini seperti apa, lihat siapa teman-temannya, tanya sama teman-temannya. Teman-temannya akan paham bagaimana sifat Dini gitu. Karena kadang seringkali kita sendiri nggak paham terkait diri kita, kawan-kawan kita paham ya terkait dengan diri kita. Nah ini ya, oleh karena itu terkait dengan ramalan tadi, satu, hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Ya, yang kedua, wa yunazzilul ghaits, ya, turun hujan. Ya. Turun hujan itu Allah yang tahu. Makanya tadi perakiraan cuaca ya nggak bisa dipastikan. Nggak bisa katanya rokok ditaruh di bawah terus ngapain gitu? Bakal hujan gitu. Iya katanya gitu. Udah pernah coba? Nggak tahu sih, cuma pernah lihat orang kayak gitu. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu ya kapan hujan itu pasti akan turun, tidak ada yang tahu. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham ya, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada dalam rahim. Ya. Tapi kan sekarang bisa dilihat ada USG gitu ya. Itu kan sudah jadi, ya. Tapi ketika si sperma ini membuahi, nah sperma yang mana kan nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah kemudian wa ma tadri nafsu madza taksibu goda. Ya, jadi seseorang tidak akan tahu apa yang akan dia lakukan esok hari. Kita hanya bisa apa? Berencana. Nah itu ya, kita hanya bisa merencanakan. Besok saya dari jam sekian sampai jam sekian A, B, C, D, E sampai tidur misalkan gitu. Tapi kan yang terjadi besok seperti apa? Wallahu a'lam. Ya, gitu. Oleh karena itu terkait dengan bukan berarti kita tidak boleh memplanning, harus. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah bertanya sama kita, fa aina tadhhabun? Kalian mau pergi kemana? Nah, jadi dalam Quran Allah nanya nih sama kita gitu. Fa aina tadhhabun? Kalian mau pergi kemana? Dini jawab apa? Insyaallah. Ya, artinya ayat itu tidak perlu jawaban dari kita. Jadi ketika Allah nanya, kamu mau pergi kemana? Saya mau ke Bandung. Bukan. Allah bukan nanya gitu. Allah bertanya dalam Quran, kamu akan pergi kemana? Ini sebuah pertanyaan untuk kita agar kita berpikir nih. Kita ini mesti memplanning gitu. Ya, nggak bisa kita keluar rumah tapi nggak jelas tujuannya. Nah, Islam itu memberikan kepada kita gambaran agar kita memplanning, membuat rencana sebaik mungkin, apapun nanti hasilnya itu Allah yang Maha tahu. Jadi tetap diserahkan kepada Allah ya Ustaz. Betul ya. Jadi wa 'alallahi falyatawakkalun. Kepada Allah kita bertawakal, kepada Allah kita berserah diri gitu. Tapi tetap kita pun mesti ikhtiar gitu kan. Sekarang misalkan di masa pandemi gini misalkan ya gitu. Bukan orang tawakal sama Allah. Kita tawakal sama Allah. Nggak usah menerapkan protokol kesehatan, tawakal. Bukan begitu kan. Tawakal itu ada usaha dulu nih. Kita lakukan usaha. Nah, insya Allah ketika kita melakukan usaha ternyata apa yang usahakan kita tidak sesuai dengan harapan kita, nah baru kita pasrahkan kepada Allah gitu. Ustaz mau nanya lagi terkait ramalan. Kalau misalnya kita cuman bercanda gitu boleh nggak? Kayak seperti gimana contohnya? Ya bercanda aja ngomong, kamu kayak Virgo banget gitu. Tapi bercanda itu boleh? Kalau misalkan hanya sekedar candaan kan itu urusan yang mubah ya. Tadi saya sampaikan al-ibahah, hal-hal yang diperbolehkan secara keduniawian. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan hanya sekedar bercanda boleh saja. Hanya tadi yang saya sampaikan, jangan sampai ketika candaan ini kemudian masuk menjadi sebuah keyakinan. Iya. Kan awalnya kadang begitu ya. Tetap jadi
takut ya, lebih baik kita menjaga ya Ustadz ya. Betul ya. Jadi daripada kemudian kita nanti terjebak kepada hal-hal yang nanti mengotori keyakinan kita gitu ya, maka lebih baik kita tidak. Ya, gitu. Untuk menjaga saja. Tapi kalau misalkan Dini, saya mah yakin tidak akan pengaruh. Coba ya. Ya, gitu. Kalau misalkan yakin, itu silahkan saja. Ya, kalau tidak mau punya pengaruh. Tapi biasanya begitu. Iya, Ustaz. Tuh teman-teman denger kan? Jadi tuh bercanda-bercanda juga lebih baik kita hati-hati ya Ustaz, karena beneran kadang-kadang suka tidak merasa kok ternyata syirik ya Ustaz. Betul, betul. Nah, jadi teman-teman yang masih percaya, masih baca, kalau menurut tadi Ustaz sih kita lebih baik menjaga ya Ustaz. Jadi jangan-jangan lagi ya kita baca-baca bintang-bintang lagi. Oke? Nah, alhamdulillah sekarang sesi terkait ramalan udah selesai. Teman-teman kalau masih mau nanya bisa tetap tanya di bawah komen, atau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada tema yang sebenarnya udah kepo banget nih pengen dibahas, boleh banget untuk ditulis di bawah, oke? Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.